Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Dian Safitri dengan NIM belakang 05. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pemanfaatan software matematika, yaitu Wolfram Matematika dan juga GeoGebra untuk materi SPLTV atau SPLDV dan juga materi transformasi geometri. Oke, kita masuk pada GeoGebra Calculator Suite. Ini adalah bentuk APK-nya. Di sini ada bidang kartesiusnya dan juga di sebelah kanan ada bagian algebra, ada tools, ada table dan juga ada spreadsheet. Oke, untuk soal pertama soal sudah saya screenshot tadi. Soalnya adalah diketahui F1 bentuk matriks ya di sini ada matriks 2 min 1 0 3 dan juga F2, 1 min 1 min 2 3. Bayangan titik P 5,2 oleh transformasi F2 dilanjuti dengan F1. Jadi pertama-tama kita input dulu si koordinat P-nya 5,2. Selanjutnya karena yang awal disuruh mentransformasikan F2 lalu kita lanjutkan dengan F1, kita input dulu matriks F2-nya di mana di GeoGebra ini kita menggunakan fitur apply matrix. Oke, matriksnya udah diketahui, kita tinggal salin saja baris per barisnya dengan menggunakan kurung kurawal sebagai pemisahnya. Oke, kita masukkan dulu matriks yang kedua, itu matriksnya 1, min 1. Terus matriks selanjutnya itu min 2,3. Nah, di sini objek yang kita isinya adalah si titik P tadi yang sudah kita input duluan. Oke, ketemu ini hasilnya. Untuk P aksen kita namai dengan P aksen itu koordinatnya 3,-4. Lalu kita transformasikan kepada F1. Kita gunakan fitur apply matrix lagi. Kita input nilai matriksnya 2, min 1 dan juga 0,3. Untuk objeknya kita pakai P aksen tadi yang sudah kita cari di awal. Oke, ketemulah bayangan titik P oleh transformasi F2 dengan F1 berada di koordinat 10,-12. Jadi jawabannya yang E. Oke, kita lanjut pada soal kedua. Nah, jadi diketahui persamaan bayangan garis Y sama dengan 3x plus 2 oleh transformasi yang bersesuaian dengan matriks 1, 2, 0, 1 dan dilanjutkan dengan rotasi dengan pusat 0,0 sebesar 90 derajat. Pertama kita input dulu di sini garisnya. 3x plus 2, oke. Nah, terus kita gunakan fitur apply matrix lagi, kita input nilai matriksnya menggunakan kurung kurawal. Kita tulis per baris 0,1. Nah, objek di sini kita tulis dengan garis yang di awal tadi. Nah, selanjutnya diketahui ini garis yang terbentuknya adalah garis 3x min 7y sama dengan min 2. Selanjutnya garis F aksen ini kita akan rotasikan dengan pusat 0,0. Kita input dulu pusatnya 0,0. Sebenarnya nggak di input juga nggak apa-apa, langsung kita beri titik aja. Tapi kalau di sini saya di input dulu. Kita rotasikan, kita menggunakan tools di bagian sini, di bagian transformasi. Kita gunakan yang ini, rotate around point. Jadi kita klik garisnya, lalu kita klik juga titik pusatnya. Nah, di sini ada pilihan counterclockwise. Jadi diputarnya itu berlawanan arah jarum jam atau clockwise dengan searah jarum jam. Karena di sini yang diminta itu dirotasi sebesar 90 derajat, berarti dia yang counterclockwise. Counterclockwise, oke, kita ketemu hasilnya. 7x plus 3y sama dengan negatif 2. Nah, ini hasilnya akan ekuivalen dengan opsi yang A. Jadi jawabannya yang Y sama dengan min 7 per 3x min 2 per 3. Soal nomor 3. Soalnya adalah masih menggunakan matriks lagi ya. Persamaan bayangan garis Y sama dengan X plus 1 ditransformasikan oleh matriks 1, 2, 0, 1 dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu X. Kita input dulu garisnya Y sama dengan X plus 1, lalu kita input juga matriksnya menggunakan apply matrix. Kita input baris per barisnya 1,2 0,1. Nah, objek di sini kita tambahi dengan fungsi F tadi, kita dapat garis baru. Nah, garis baru ini kita lanjut cerminkan terhadap sumbu X. Kalau misalnya dia terhadap sumbu X kan otomatis Y-nya itu sama dengan 0 ya. Nah, kita menggunakan fitur transform. Kita gunakan di sini reflect about line, jadi refleksi dengan garis. Kita klik garis yang tadi dengan si garis Y sama dengan 0. Nah, di sini ketemulah garisnya itu min X min 3Y sama dengan 1. Karena di sini pilihannya itu ke bagian kanan semua. Oke, jadi ini kita ubah dulu. Nah, karena di sini dia semua tandanya itu negatif, kita kalikan dengan negatif min 1, jadi hasilnya yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Ini ada soalnya, sudah kita copy. Pertama kita input dulu garisnya, X min 2Y. X min 2Y min 4 sama dengan 0. Lalu kita input juga titik pusatnya di 0,0. Nah, kita rotasikan dulu si garis dengan si titik pusat tadi. Kita rotasikan menggunakan fitur transform, rotate around point. Kita klik garisnya, kita rotasikan dengan titik pusat. Karena di sini dia plus 90 derajat, maka berlawanan arah ya. Oke, kita dapat persamaan hasil transformasinya. Lalu dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Kita input dulu Y sama dengan X. Oke, habis itu kita cerminkan, kita menggunakan fitur reflect about line yang ini dengan garis yang baru. Oke, dapat garis barunya itu min X min 2Y sama dengan min 4. Atau kalau misalnya kita ubah menjadi sama dengan 0, itu ada di pilihan yang B, X plus 2Y min 4. Soal nomor 5. Persamaan bayangan garis X plus Y plus 2 sama dengan 0 oleh rotasi sejauh 1/4 pi radian terhadap titik pusat 0,0 dilanjutkan dengan dirotasi oleh pusat 0,0 dan faktor skala 2 akar 2. Kita input dulu garisnya, X plus Y plus 2 sama dengan 0. Oke, dirotasi sejauh 1/4 pi radian. 1/4 pi radian itu 45 derajat, tapi kita input dulu titik pusatnya 0,0. Oke, pertama dirotasi kita menggunakan fitur transform, rotate around point. Kita klik garisnya, lalu kita klik juga titik pusatnya. Nah, di sini kita klik 45 derajat, kita pilih 45 derajat, jadilah garis baru di sini, oke? Nah, si garis baru ini kita dilatasi menggunakan fitur delete from point. Kita klik garisnya, lalu kita klik juga titik pusatnya karena titik pusatnya masih sama ya, 0,0. Lalu faktornya 2 akar 2. Kita masukkan 2 akar 2.
Oke, jadilah ini hasilnya yang paling bawah. Kita munculkan nilainya. Oke, jadi nilainya adalah Y sama dengan negatif 4, yaitu pilihan yang C. Oke, nomor 6. Jika parabola X sama dengan Y kuadrat plus 6Y min 7 digeser ke kiri sejauh 3 satuan, kemudian dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3, maka persamaan parabola yang baru adalah, kita input dulu persamaan parabolanya, Y kuadrat plus 6Y min 7. Nah, di sini kan digeser ke kiri sejauh 3 satuan, maka kita buat dulu vektornya. Kita buat dulu titiknya, ini kita, oke? Pertama di sini ada poin 0,0, lalu karena digeser ke kiri sebanyak 3 satuan, berarti dia ada di sini koordinatnya. Kita gunakan fitur lines, di sini vektor. Kita buat dari vektor C ke vektor D, jadilah vektor U. Lalu kita cerminkan persamaan parabola yang awal dengan vektor yang tadi sudah kita buat. Oke, kita kalau geser itu artinya ditranslasi ya. Jadi kita gunakan fitur translate by vector, garisnya kita klik, terus vektornya kita klik juga. Di sini jadilah garis baru, garis yang ini. EQ1 aksen, lalu dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3. Kita input Y-nya sama dengan 3. Oke, kita sudah input Y sama dengan 3-nya. Kita akan mencerminkan garis yang sudah tadi di awal, sini, EQ1 aksen sama Y sama dengan 3. Kita menggunakan fitur reflect about line. Kita klik garis yang ini sama yang ini. Oke, jadi persamaan parabola yang baru nih. Min Y kuadrat plus X plus 18Y sama dengan 62. Oke, soal nomor 7. Ini soal UAN 2003. Luas bayang segitiga PQR dengan ini koordinatnya, koordinat titik P. Kita input dulu koordinat titik P itu 1,0, terus koordinat titik Q itu 6,0, terus koordinat titik R itu 6,3. Nah, karena di sini diketahui berbentuk segitiga, maka kita buat dulu segitiganya dengan menggunakan tools. Oke, di bagian polygon. Oke, ini ya. Karena titiknya dari P, terus kita buat ke Q, ke R, lalu balik lagi ke P. Jadi terbentuklah segitiga PQR. Nah, di sini akan ditransformasikan oleh matriks 2, 4, 1, 3. Kita tulis matriks ya. Apply matriks lagi. Kita input setiap elemennya, garis per garisnya. 1,3. Oke, karena tadi segitiga PQR ini adalah T1, kita objeknya adalah P1. T1. Ya maaf ya Bapak, ada suara kereta, rumah saya dekat kereta. Nah, jadi ketemu ini T1 aksennya. Tapi dia itu kan ditransformasikan lagi ya dengan matriks yang kedua, yaitu matriks 2, 0, min 1, 1. Kita gunakan fitur yang tadi. Apply matriks lagi. 2,0 sama min 1,1. Oke, untuk objeknya berarti kita pakai T1 aksen. Nah, jadilah ini segitiga yang terbentuk dari matriks yang kedua ini. Yang luasnya adalah 30 satuan. T1 double aksen. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Ini soalnya soal OSK Matematika tahun 2018. Di sini sudah diketahui titik koordinat A sama titik koordinat B. Kita input dulu. Kita gunain titik lainnya karena di sini kan pas kita salin fotonya tadi koordinatnya pakai A sama B. Jadi kita pakai koordinat P sama Q aja. Oke, sedangkan Q-nya itu 4,4. 4,4. Oke, Q-nya itu 4,4. Nah, kita bentuk garisnya dulu menggunakan fitur line ini. Oke, terbentuklah persamaan garisnya itu Y sama dengan 1/2X ditambah 2. Nah, karena di sini akan ditransformasikan oleh titik R, di mana titik R itu pusatnya 0,0, dan besar sudutnya itu 180 derajat. Jadi kita akan merotasikan si garis ini dengan R tersebut, menggunakan fitur rotate. Nah, oke. Garis ini dengan titik pusatnya sebesar 180 derajat. Oke, jadi ini garis hasil rotasinya, Y sama dengan 1/2X min 2, lalu akan dicerminkan dengan Y sama dengan min X. Kita akan gunakan reflect about line, tadi garisnya yang ini, kita cerminkan dengan yang ini. Oke, jadi garis yang ini, garis barunya yang terbentuk, kita ganti warna supaya nggak bingung. Dan juga kita munculkan nilainya. Kita munculin nilainya. Oke, jadi nilainya Y sama dengan 2X min 4. Oke, kita masuk ke nomor 9. Ini soalnya segitiga ABC akan dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skalanya 4. Kita buat dulu segitiganya ya. Karena di sini koordinatnya diketahui, tapi karena titiknya udah kepake di foto ini, jadi kita pakai titik lain aja nggak apa-apa. Dengan koordinat yang sama. Kita pakai titik PQR ya. Dan titik R itu 0,4. Min 4. Oke, kita masukin juga titik pusatnya 0,0. Lalu kita bentuk segitiganya menggunakan fitur polygon. Oke, segitiga P ke Q, terus ke R, balik lagi ke P. Selanjutnya kita akan dilatasi dengan titik pusat, bidang segitiganya, terus titik pusatnya, faktor skalanya 4 kita masukin. Nah, terbentuklah segitiga yang baru hasil dilatasi. Yang ditanya ada luasnya langsung ketahuan di sini, T1 aksen. Oke, luasnya adalah 224. Oke, masuk ke soal terakhir, soal nomor 10. Jika parabola Y sama dengan X kuadrat plus 8 dirotasi terhadap titik asal dengan sudut alfa sama dengan 90 derajat, kemudian digeser ke bawah sejauh 5 satuan, maka persamaan bola yang baru, kita input dulu parabolanya. Plus 8 akan dirotasi dengan titik 0,0. Kita input juga titik pusatnya. Oke, di sini parabolanya di atas, terus ini titik pusatnya. Kita rotasikan menggunakan fitur rotate round point. Kita klik grafiknya, kita klik titik pusatnya, masukin sudutnya 90 derajat ya, berlawanan. Oke, jadi di sini sudutnya itu, sudut yang barunya. Lalu digeser ke bawah itu kan artinya sumbu Y ya. Jadi kita buat vektornya dulu. Kita buat vektor si sumbu Y ini ke bawah sebanyak 5 satuan. Di sini koordinat 5 di mana? Oke, kita bentuk vektornya dari titik 0,0 ke titik 0,5. Jadi vektor U. Selanjutnya kita digeser, berarti kita mentranslasikan yang grafik baru tadi dengan vektor U. Jadilah grafik ini. Kita munculkan nilainya supaya ketahuan.
Oke, nilainya adalah min Y kuadrat min X min 10Y sama dengan 33. Berarti jawabannya yang opsi C. Oke, jadi itulah 10 soal HOTS yang diselesaikan dengan bantuan GeoGebra. Selanjutnya kita akan membahas mengenai 10 soal juga yang akan diselesaikan dengan software Wolfram. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai 10 soal SPLDV atau SPLTV yang kita selesaikan dengan software Wolfram Matematika. Jadi ini adalah tampilannya. Kalau misalnya tampilan yang awal banget itu dia berupa notebook kosong. Seperti ini. Kita buka di file, terus di new, lalu kita pilih notebook. Oke, jadi ini adalah notebook kosongnya. Untuk materi SPLTV dan SPLDV ini, kita hanya menggunakan fitur palettes. Di mana kita menggunakan fitur basic mathematics. Ini adalah beberapa notasi operasi matematika. Jadi kita hanya menggunakan itu, dan juga untuk menghias-hias sedikit kita menggunakan fitur change the cell background. Oke, jadi ini sudah saya buat sebelumnya, di mana saya mengambil 10 soal HOTS yang berasal dari soal UN, soal UM, dan juga soal UNBK, dan sejenisnya seperti itu. Untuk soal pertama ini soal UM UGM, diketahui sistem bersama SPLDV di sini, ditanyakan nilai A-nya. Pertama kita menggunakan input, kita menginput nilai dari ini. Di sini menggunakan clear all. Kenapa menggunakan clear all? Supaya nilainya itu tidak mencampuri nilai yang lainnya. Jadi takutnya kan nilai M ini kita gunakan di tempat yang lain juga kan, misal di nomor 2 ini kita menggunakan M juga. Nah, supaya si M ini tidak rancu ke nomor-nomor yang lain. Jadi tiap menjawab soal kita gunakan dulu clear all-nya. Di sini kita meng-clear all, kita variabel-variabelnya di sini saya gunakan variabel M, N, O, A, dan X sama Y. M ini kita anggap sebagai persamaan 1 gitu, terus N-nya juga persamaan 2. Lalu ada O-nya persamaan 3, kita masukkan sistem persamaan linear yang diketahuinya, 2X plus 3Y sama dengan A, terus 1/7, X plus 1/5Y sama dengan 5, dan juga diketahui X plus Y sama dengan 2A plus 3. Oke, setelah tiap-tiap baris kita taruh dengan tanda titik koma, yang artinya kita masih meneruskan baris tersebut gitu. Dan saat sudah selesai kita ingin mencari apa yang ditanyakan, kita tinggal klik enter shift. Oke, jadi kalau misalnya ini saya hapus. Oke, di sini. Ini kan udah memakai titik koma, artinya dia sudah ingin sampai ke tahap penyelesaian. Oke, kalau misalnya kita klik ini hasilnya. Ini kita hapus dulu ya, supaya ketahuan hasilnya. Nah, ketahuan hasilnya. Jadi nilai A-nya itu 43, X-nya itu 224, dan Y-nya itu negatif 135. Kita balikin lagi. Untuk yang nomor 2 juga sama seperti yang nomor pertama. Di sini ini soalnya yang ditanya A min B kuadrat. Nah, di sini ketemu A-nya itu 5, B-nya itu 2. Lalu kita menggunakan fitur tambahan, di mana untuk menghitung yang ditanyakan A min B kuadrat. Saya lupa lagi. Namanya apa ya? Buka WA dulu bentar. Titik koma. Di sini. Di atas deh. Sehabis itu kita pakai replace all. Jadi ini tanda replace all, garis miring sama titik. Gunakan AB yang sudah kita cari tadi. Diketahui hasilnya 1, ditemui hasil 1. Oke, yang soal nomor 3 juga sama. Tiap-tiap baris jangan lupa diberi titik koma. Lalu sehabis itu kita klik shift sama enter, ketemu di sini hasilnya 24 yang C. Terus yang nomor 4 juga sama. Kalau misalnya untuk cara cepat menuliskan pecahan, kita tinggal klik aja kontrol sama garis miring itu jadi pecahan. Untuk balikinnya tinggal kontrol Z aja. Ini juga sama, secara garis besar penggunaan formulanya itu sama. Oke, ini nomor 5. Nomor 6, jumlah dua bilangan caca adalah 27 dan selisih kedua bilangan itu adalah 3, hasil kali kedua bilangan itu. Di sini saya misalkan bahwa kedua bilangan itu adalah X dan Y, terus kita mengetahui bahwasanya jumlah dua bilangan caca itu adalah 27. Jadi X plus Y itu sama dengan 27 terbentuk persamaan pertama, dan selisih kedua bilangan itu adalah 3. Jadi persamaan keduanya itu X min Y sama dengan 3. Nah, kalau di sini untuk menyatakan hasil itu sama dengannya itu 2 ya. Jadi sama dengan 3. Nah, baru di sini kita menemukan nilai X sama Y. X-nya itu 15, terus Y-nya itu 12. Lalu hasil kali kedua bilangan itu 15 dikali 12 itu 180. Ini ada soal SNMPTN. Jika penyelesaian sistem persamaan A plus 3 dikali X plus Y sama dengan 0, X ditambah dalam kurung A plus 3 dikali Y sama dengan 0, tidak hanya X, Y 0,0 saja. Maka nilai A kuadrat plus 6A plus 17 adalah, di sini memiliki beberapa penyelesaian dan praktis soal ini. Oke, kita input dulu persamaan satunya, yang ini persamaan 2-nya. Lalu kita mencari nilai X, Y-nya. Oke, di sini diketahui bisa saja X itu sama dengan Y, terus A itu sama dengan negatif 4, terus Y-nya itu sama dengan negatif X, lalu A-nya itu sama dengan negatif 2, atau X-nya itu 0 sehingga Y-nya juga 0. Di sini kita punya dua kemungkinan ya, di mana A-nya itu negatif 4 sama A-nya itu negatif 2, terus Y-nya itu sama dengan X, dan Y-nya itu sama dengan negatif X. Tapi yang ditanyakan A kuadrat plus 6A plus 17, kita input lagi dan kita gunakan replace all di sini dengan menggunakan nilai X yang sudah kita cari. Di sini ketemu hasilnya 9, terus 9 juga 17 plus 6A plus A kuadrat. Jadi hasil dari A kuadrat plus 6A plus 17 itu adalah 9, jawabannya yang D. Oke, yang nomor 8. Ini masih sama seperti sebelumnya, menggunakan basic palette math di sini, basic math assistant, terus menggunakan replace all juga. Terus yang nomor 9, jika X1, Y1 merupakan himpunan penyelesaian dari sistem bersamaan 2X plus 5Y sama dengan 12 dan X plus 4Y sama dengan 15, nilai dari 5X1 ditambah 3Y1. Karena tadi ini X1 sama Y1 itu merupakan himpunan penyelesaian, sedangkan persamaannya itu variabelnya X, Y. Jadi dapat kita simpulkan bahwa X itu sama dengan seperti X1 dan Y itu sama dengan Y1. Di sini kita dapat X1-nya itu min 9, Y1-nya itu 6. Saat kita menghitung 5 dikali X1 ditambah 3 dikali Y1, itu hasilnya negatif 27. Oke, soal yang terakhir di sini ada soal UGM tahun 2018.
Jika X dan Y bilangan real yang memenuhi X min Y sama dengan 1 dan dalam kurung X kuadrat min Y kuadrat dikalikan dengan dalam kurung X kuadrat min 2XY ditambah Y kuadrat sama dengan 3, yang ditanya nilai XY-nya. Kita tulis dulu apa yang diketahui. Pertama ada persamaan 1, terus ada persamaan 2 juga yang ditanya kan nilai XY-nya. Di sini ketemu X-nya 2, Y-nya 1, berarti 2 dikali 1 adalah 2. Jadi itulah 10 soal tentang SPLDV dan SPLTV menggunakan bantuan software Wolfram Matematika. Oke, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.